Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran prakarya. Kali ini kita akan masuk ke bab 5 mengenai pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu mengisi absensinya. Kemudian simak baik-baik videonya ya. Dan juga catat materinya. Baik, kita lanjut. Pengertian buah segar. Nah, apa itu buah segar? Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya juga menarik. Kemudian, karakteristik buah-buahan. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Nah, ada buah musiman, buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Contohnya, buah durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Kemudian ada juga buah sepanjang tahun. Nah, ini adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Contohnya, nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, dan juga markisa. Kemudian, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang pertama, buah tropis, yaitu buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis. Contohnya, buah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kemudian ada juga buah subtropis, yaitu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau daerah yang mempunyai suhu udara maksimum. Contohnya, apel, jeruk, stroberi, dan juga anggur. Kemudian berdasarkan proses pematangannya. Ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang, sehingga terjadi pembusukan. Contohnya buah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, dan apel. Kemudian buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya buah semangka, anggur, jambu, dan juga nanas. Jadi buah non-klimaterik ini ya buah yang tidak akan mengalami pematangan tapi langsung ke arah pembusukan. Misalnya semangka, anggur, jambu ini tidak terlihat mana buah yang masih muda dan mana yang sudah matang karena warnanya juga sama saja ya. Seperti itu. Kemudian kandungan dan manfaat buah-buahan. Yang pertama ada buah jambu biji, memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan buah jeruk. Mengandung antioksidan dan juga memperlancar proses pencernaan. Kemudian yang kedua ada buah alpukat, memiliki kandungan lemak nabati yang tinggi dan menurunkan kolesterol. Vitamin A dan E, menyehatkan mata dan juga menghaluskan kulit. Dan ini cocok untuk kecantikan. Yang ketiga yaitu buah pepaya. Nah, buah pepaya ini memiliki kadar potasium, melancarkan pencernaan, vitamin C yang tinggi, vitamin A mencegah penyakit flu, dan kaya antioksidan. Kemudian, buah belimbing. Nah, buah belimbing ini banyak memiliki vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan juga B kompleks, menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga mengatasi penyakit batuk. Kemudian kita masuk ke teknik pengolahan pangan. Yang pertama ada teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu moist heat, kemudian teknik merebus, dan juga teknik merebus menutup bahan pangan. Ada juga teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau menggulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Untuk teknik pengolahan bahan panas basah ini sebetulnya sama saja, namun hanya ada perbedaan yang sedikit, ya. Sama-sama menggunakan air. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering, ya. Nah, ini ada juga teknik menggoreng dengan minyak banyak. Contohnya kalau kalian menggoreng pisang goreng,
ya, ubi goreng dan sebagainya untuk menghasilkan rasa yang crispy. Kemudian teknik menggoreng dengan minyak yang sedikit, ya. Kemudian ada teknik menumis, dia juga menggunakan minyak yang sedikit ya. Kemudian teknik memanggang, ya. Kemudian teknik pengolahan pangan lainnya, ada menghaluskan, mencampurkan, menyaring atau memeras, ada juga yang tidak dimasak. Nah, teknik-teknik pengolahan pangan ini adalah teknik-teknik pengolahan pangan untuk buah segar, ya, untuk buah segar. Kemudian ada pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Silahkan kalian simak video berikut ini ya. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Mohon maaf ya, dapur mama buat minggu lalu jarang upload video. Maklumlah karena keterbatasan waktu dan ide kami. Kalau misalnya teman-teman ada ide masakan atau resep, bisa langsung tulis di komen ya. Nah, hari ini dapur mama mau bagi-bagi resep nih. Resep kali ini asinan buah khas Bogor. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar gak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan juga biar kami tambah semangat bagi-bagi resepnya. Selamat menonton. Untuk bahan utamanya, saya menggunakan 2 buah bengkoang ukuran besar, 2 buah mangga Indramayu mekal, 1 buah nanas ukuran besar. Untuk bumbu kuah asinannya, kami menggunakan 300 gram gula pasir, kemudian 10 buah cabai merah atau cabai keriting, 1 sendok makan garam, kemudian 1 liter air untuk kuahnya. Dan juga saya menambahkan 1 sendok makan garam untuk meremas mangga agar mangga tidak terlalu asam. Untuk cara membuatnya, sebelumnya saya kupas semua buah-buahan seperti mangga, nanas, dan bengkoangnya. Kemudian saya cuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian saya potong buah mangga dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter ya. Untuk buah mangganya harus dipotong terlebih dahulu ya, karena kita akan meremasnya dengan garam dan didiamkan sekitar 10 menit. Setelah mangga sudah terpotong semuanya, kita tambahkan 1 sendok makan garam. Kemudian kita remas buah mangga pelan-pelan dengan menggunakan tangan dan kita diamkan sekitar 10 menit ya. Kemudian kita bisa melanjutkan memotong buah seperti bengkoang. Memotongnya dengan ketebalan yang sama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan memotong buah nanas. Kemudian buah yang sudah kita potong, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan bumbunya. Pertama-tama kita blender dulu cabai merah besarnya sampai benar-benar halus ya. Jika teman-teman kurang suka pedas, bijinya bisa dibuang terlebih dahulu ya sebelum cabainya di blender.
Setelah bumbu halus, kita panaskan air dalam panci, kemudian masukkan gula pasir. Kemudian aduk gulanya sampai larut dengan air ya. Kemudian setelah gula pasirnya larut, kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita masukkan garam dan tunggu sampai kuah asinannya mendidih ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah mendidih, sebelum kita matikan kompor, kita cicipi dulu ya. Jika rasanya sudah manis, pedas, dan sedikit asin, berarti kuah asinannya sudah jadi. Jika kuah asinannya sudah jadi, kita matikan kompor dan sisihkan sampai kuah asinannya hangat kuku ya. Kemudian kita bisa siapkan buah-buahannya dalam satu wadah mangkok besar ya. Untuk mangganya, saya cuci dulu sebanyak 2 kali menggunakan air bersih. Setelah kuah asinannya sudah hangat, kita langsung siramkan ke dalam buah yang sudah kita siapkan tadi ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai buahnya tercampur dan terendam kuah asinannya ya. Nah, asinan buahnya sudah jadi deh. Kita bisa taruh dulu di dalam kulkas atau di lemari pendingin sebelum disajikan. Asinan buahnya lebih nikmat disajikan saat sudah dingin dan ditambah taburan kacang goreng. Cocok sekali buat musim panas seperti ini. Selamat mencoba! Nah, bagaimana? Kalian sudah menyaksikan videonya kan? Yang tadi itu merupakan salah satu contoh pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan, yaitu contohnya asinan khas Bogor, ya. Bagaimana cara pembuatannya, bahan-bahan yang diperlukan, seperti apa prosesnya. Kalian bisa lakukan atau praktekkan sendiri di rumah ya. Baik, kemudian kita lanjut ke penyajian dan juga kemasan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar kemasan makanan dan juga minuman. Ada yang berasal dari styrofoam, plastik, dan juga kaca. Nah, semua ini memiliki fungsi yang sama, ya, bertujuan untuk melindungi makanan dan juga minuman. Kemudian di bawah ini, ya, ini adalah contohnya. Makanan, keripik pisang, dan juga buah ya. Nah, untuk penyajian dan kemasan ini, selain tujuannya untuk melindungi, ada juga untuk penyajian itu agar tidak berbau, ya, dan juga tidak mengubah rasa produk olahan. Kemudian, memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Dan juga penyajiannya agar mudah didapat, ya, agar mudah didapat dan juga aman bagi kesehatan dan juga bersih. Baik, kita lanjut. Ini adalah contoh kemasan makanan ya dan minuman yang unik dan juga menarik. Nah, seperti ini.
Ini kemasan minuman jus atau buah. Ya, ini juga sama kemasan makanan. Oke, untuk tugas pertemuan hari ini, kalian catat materinya ke dalam buku tulis prakarya kalian ya. Kemudian sertakan nama lengkap dan kelas. Seperti biasa, kalau sudah selesai, segera kirimkan melalui WhatsApp atau Telegram pribadi Ibu. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.